dulu ya. Biarpun gue tahu hari ini sebenarnya udah hari libur, udah banyak orang yang tidak ikut karena lagi jalan-jalan. Beberapa leader saya lihat udah ada di Bali. Ko Ebot masuk yang di puncak tapi tetap masuk, luar biasa ya Ko Ebot ya. Nah, jadi terpaksa ya gue ngadain Zoom lah biar jangan sampai nanti apa yang gue ingin sharingkan jangan sampai cuma hanya beberapa orang, tapi lebih baik semua orang yang hadir hari ini dapetin manfaat ya teman-teman ya. Nah teman-teman gue akan mulai, tolong teman-teman kalau suara gue hilang di chat ya, di chat ya. Nah gue akan mulai teman-teman. Oke. Nah teman-teman, layar sudah terima, sudah buka semuanya ya, kebuka ya, kelihatan di layar teman-teman semua ya. Oke. Oke ya, layar kelihatan ya teman-teman ya. Teman-teman, suka nggak suka, kita 2 hari lagi, kita udah mau selesai. 2 hari lagi kita sudah akan lewati 2020. 2 hari lagi, apapun yang terjadi di 2020, kita sudah akan lewat. 2021, kita akan mulai ya teman. Video gue matiin aja ya. Nah, teman-teman, kenapa gue hari ini membuat satu materi yang cukup menurut gue, biasanya yang telah gue lakukan selama hidup gue di 13 tahun di industri ini, gue selalu melakukan namanya goal setting, teman-teman. Nah, siapa tahu apa yang gue tahu selama 13 tahun ini bisa membantu teman-teman. Nah, teman-teman, gue akan mulai. Apapun yang terjadi, bye-bye 2020. Setuju ya? Kita 2020 suka nggak suka, ya 3 hari lagi lah, akan bebas, lewatin. 2020 ya masa lalu, 2020 prestasi kalau teman-teman yang sudah jadi agen, yang mendapatkan prestasi yang cukup luar biasa bagus, saya akan bilang, teman-teman, prestasi itu adalah 2020 adalah masa lalu teman-teman. Jadi jangan berbangga hati yang 2020 mendapatkan prestasi di 2020 atau mendapatkan achievement, menurut saya adalah sesuatu yang sudah masa lampau, itu adalah selalu ya sudah dilupakan saja lah ya, nggak ada gunanya juga. Nah, kalau yang bagi 2020 pun yang merasa gagal teman-teman, menurut saya 2020 gagal ya biasa juga lah, gagal pun masa lalu teman. Kenapa pun terjadi kita nggak bisa merubah masa lalu, setuju ya teman ya. 2020 selalu akan menjadi masa lalu teman-teman. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mendekat datang welcome untuk 2021, setuju? Pertanyaannya, ready atau enggak? Nah, hari ini materi mudah-mudahan cuma 35 menit, 40 menit, sisanya kalau ada yang mau tanya jawab boleh. Nah, teman-teman pertanyaannya apakah kita sudah ready atau enggak teman-teman di 2021? Di 2021 menurut saya adalah ada akan opportunity dan challenges teman-teman selalu. Opportunity dan challenges ini menurut saya akan menjadi satu, saya nggak akan membahas kemana-mana. Saya tidak akan melebar kemana-mana. Opportunity dan challenges yang akan terjadi di 2021 tetap berurusan dengan COVID, teman. Tadi waktu jam 5 saya sambil training, saya dengar Kompas, ya seperti kita tahu virus baru dari Inggris, katanya luar biasa kecepatannya, penyebarannya 70%, jauh lebih cepat. Lebih menakutkan, sampai Indonesia melakukan lockdown, tidak boleh masuk turis asing ke Indonesia di tanggal, kalau nggak salah 2 Januari ya. Makanya hari ini WNA pada hari ini pada membludak. Gue juga nggak tahu hari ini kenapa WNA katanya penerbangan terakhir. Pada Jokowi bilang di Januari 2021. Nah, COVID itu akan menjadi challenges kita di 2021, teman-teman. Suka nggak suka? Sektor akan challenges, tetap saya bilang akan menjadi suatu opportunity. Kenapa, teman-teman? Karena ya, sektor insurance adalah menjadi salah satu sektor nomor 1 yang akan mendapatkan potensi di 2021. Sektor di 2021 yang akan berpotensial akan tetap 2021 adalah salah satu adalah asuransi. Apakah terjadi di 2020? Gua akan bilang yes, dan ini dibuktikan ini, teman. Ini adalah persistensi, teman-teman. Ini adalah persistensi. Persistensi grup, direct group, AD gua 97%. Persistensi bagi agent yang baru, yang tidak mengerti persistensi adalah bagaimana nasabah dalam 2 tahun, apakah dia tetap membayar polis asuransinya di dalam kondisi COVID. Di 2020, gue mempelajari satu hal, teman-teman, bahwa orang Indonesia tetap menganggap asuransi itu adalah salah satu
biaya yang harus mereka keluarkan di paling utama di kondisi sekarang ini. Teman-teman, opportunity dan challenges di 2021 ini akan menjadi satu, teman-teman. Bagi yang menganggap secara mindset negatif, dia akan membilang negatif, tetapi ketika Anda menganggap ini suatu hal yang positif, Anda akan menganggap ini opportunity. Gue selalu menganggap dari awal kalau teman-teman ngeliatin Zoom gue di bulan Maret di 2020 pertama kali. Yang pertama kali, Zoom pertama kali, yang M3, yang di waktu itu 5, di 2020 di bulan Maret pun gue sudah bisa melihat bahwa industri ini akan tetap survive di 2020. Di 2020 waktu M3 pertama kali, minggu pertama ketika COVID, gue mengatakan dengan jelas industri ini akan survive. Karena apa, teman? Karena orang Indonesia, kita diiklankan secara quote and quote. Kita diuntungkan dengan pemberitaan pemerintah. Setiap hari ada yang sakit, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari keancaman datang dari COVID. Mereka itu menjadi takut. Suka nggak suka, kita diuntungkan kondisi COVID bagi orang positif yang melihat. Bagi orang negatif, mereka akan bilang ini bahaya. Tetapi 2020 sudah lewat 9 bulan, teman. Setelah gue pelajarin 2020 9 bulan, gue akan pastikan bahwa industri ini akan bertahan jauh lebih kuat di 2021. Di 2020 rolling gua 97%. Kemarin tadi pagi gue chat sama si Acong, dia punya 94%. Di grup AD-nya dia, kita grup AD kedua kan paling besar. Acong sama gua kalau gue totalin hampir 95%. Berarti it's okay, hanya 5% yang tidak bisa mempertahankan punya polis asuransi selama 2 tahun. So, kenapa yang gue tanya, kenapa gue tunjukkan ini teman-teman? Gue selalu sharing, kenapa orang akan membeli insurance? Karena menurut gue, kondisi sekarang ini, konsumtif yang terpukul paling banyak. Konsumtif orang ya. Jadi orang-orang sudah tidak berani spending uang di mall. Kalau Anda boleh ngecek kiri dan kanan teman Anda sendiri, atau Anda sendiri jangan-jangan, kapan Anda terakhir makan di mall? Kapan Anda berapa kali makan sushi teh dalam 9 bulan ini? Kapan Anda makan steak dalam 9 bulan ini terakhir kapan? Kapan Anda belanja baju terakhir kapan? 9 bulan ini. Gue perhatikan dari pola yang ini yang terjadi. Gue bisa melihat kenapa orang Indonesia tetap bisa membayar asuransi biarpun income-nya turun mungkin 30% atau 40%. Karena satu, mereka takut. Kedua, konsumtifnya kepukul. Sektor konsumtif terpukul, mereka tidak berani, tidak spending, akhirnya mereka membayar asuransi. So, opportunity and challenges di 2021 akan tetap menjadi satu, teman-teman. 2021 bagi orang yang bisa menganggap ini ada sebuah opportunity, teman-teman, raihlah dengan secepatnya. PPH Plus akan menjadi akan menjadi suatu produk yang akan kita jual di 2021 dengan masif. PCB 88 dan Prucinta yang baru akan diluncurkan di 2021 di Januari akan menjadi produk andalan kita di 2021. So, kenapa menjadi opportunity? Anda sudah tahu karena asuransi ada satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ketika mereka merasa insecure. Teman-teman, ini adalah opportunity kita. Nah, sekarang why is goal setting, teman? Kenapa sih kalau setiap orang kali yang melakukan target ada yang urusan dengan marketing atau bisnis marketing atau bisnis apapun juga harus ada goal setting? Sebenarnya nggak kayak gitu, teman-teman. Kalau Anda baca sebuah buku, goal setting itu dibutuhkan untuk mengatur arah hidup Anda, teman-teman. Itu bukan masalah soal marketing atau bisnis atau yang berurusan dengan omset, nggak ada. Sebenarnya kenapa kita harus goal setting namanya resolusi ya. Kalau lebih gampangnya orang Indonesia ngomongnya resolusi. Sebenarnya kalau goal setting itu adalah resolusi. Ketika Anda tidak ada goal setting, tidak ada goal. Berarti seperti ini gue anggap teman-teman. Ini Anda seperti mengendari mobil dan Anda tidak tahu mau tujuannya kemana. Sehingga Anda berhenti di mana saja adalah benar. Anda perhatikan baik-baik teman-teman kata-kata ini. Dalam hidup ini kita harus ada tujuan. Tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka pendek selalu setahun demi setahun. Ketika kita dalam hidup tidak pernah ada namanya goal. Anda seperti mesen Grab,
ketika Anda isi tujuannya, Anda tulis suka-suka di mana saja, suka-suka gua. Kan nggak bisa. So, goal setting itu sangat penting dalam hidup kita, teman. Itu gua akuin. Nanti pelan-pelan kita akan lihat lagi. Ya. Jadi teman-teman yang hari ini masih datang, tidak tahu apa arah hidup Anda, teman-teman. Semoga dengan hari ini, sesi ini, teman-teman semua bisa belajar satu hal. Ya, teman-teman, apa yang Anda ingin capai di 2021 ini? Apakah keluarga? Keluarga apa yang seperti Anda ingin bangun di 2021? Goal setting bukanlah soal hanya uang, teman. Apakah jomblo yang bagaimana yang jomblo? Sendirian tuh nggak enak kan? Enakan berdua. Mungkin di 2021 ada resolusi kayak Hatta mau cari cowok. Siapa tahu dia ingin jadi nggak mau jomblo lagi. Bagaimana apa yang Anda ingin melakukan keuangan Anda di 2021, teman-teman? Bagaimana 2021 keuangan? Gak enak. Oh, yang jomblo-jomblo pada komen semua. So, teman-teman, apa yang Anda ingin capai di 2021? Bagaimana dengan kesehatan? Apakah Anda ingin semakin lebih sehat? Dan teman-teman, apakah siapa tahu juga ada orang yang ingin menjadi seperti lebih religius? Ya, teman-teman, sebenarnya 2021 ini dalam hal kita harus mempunyai satu goal untuk masing-masing dalam satu sektor, satu bagian-bagian tertentu ini. Saya menulis semuanya bagaimana keluarga saya ingin bawa di 2021. Nanti akan saya sharing di terakhir. Bagaimana kesehatan saya juga setiap saya ada set satu goal setiap minggu saya mau 5 hari jalan setiap kali at least 5 kilo. Itu adalah goal kita, teman-teman. Nah, religius, mungkinkah Anda ingin online punya ikut ibadah? Bagaimana caranya ceritanya Anda lebih melakukan sosial lebih banyak? Itu adalah teman-teman harus melakukan set satu goal. Dan satu hal yang gue suka, teman-teman, gue baca satu buku, gue searching di Google, dan ini menarik, teman. Balance is not something you find. It's something you create, teman-teman. Waktu gue baca satu buku, gue searching langsung quote ini, gue ambil dari Google, gue taruh di sini. Kok lucu ya? Ketika orang selalu mengingat, kok hidup gue kok kayak begini? Kok hidup gue kok ngenes? Hidup gue kok nggak bagus? Hidup gue kok kayak begini? Teman-teman, percaya teman-teman, sesuatu hal Anda harus create. Tidak datang dengan tiba-tiba. Tidak datang dengan langsung, tiba-tiba Anda berdoa langsung dapat. Enggak, teman. Itu sesuatu hal yang Anda create. Balance life, sesuatu hal yang menurut gua paling menarik, teman. Hari ini, goal setting yang benar adalah Anda lakukan balance life. Goal setting yang benar dalam hidup kita, Anda harus balance life. Tidak mungkin Anda ingin punya banyak uang, tetapi Anda tidak punya waktu. Anda punya waktu, tetapi keluarga tidak ada. Anda punya banyak uang, tetapi Anda tidak sehat. Nanti maksud saya, teman-teman ya. Sesuatu hal harus balance, teman. Anda punya uang, Anda punya waktu, Anda ingin membahagiakan keluarga, Anda juga sehat. Anda juga religius. Anda baik kepada keluarga Anda baik kepada customer Anda baik kepada klien Anda baik kepada partner bisnis Anda. Semua harus standar balance, teman. Gua dapat satu hal yang menurut gua menarik ketika Anda ikut goal setting dari Vibe kemarin, teman. Gua stop share yang ini, gua akan share yang ini. Nah, teman-teman, ini gua rasa gua nggak akan jelasin. Kalau Anda yang ingin minta Excel ini adalah Excel yang menurut gua baik teman-teman ya, untuk menjawab apa yang kita lakukan di 2020. Hidup kita tuh seperti apa? 37 orang lumayan juga ya di hari libur ya. Hidup kita di 2019 ini seperti apa? Excel ini menarik, teman-teman. Saya udah pernah share di waktu 1 minggu lalu, waktu acara Goal Setting Agent 5. Anda harus luangin waktu untuk membuka Excel ini. Anda jawab saja yang bagian quiz dan star chart. Ini, kelihatan nggak ya yang gue klik ya? Nah, ini. Cukup 2 hal saja Anda isi. Isi yang bagian ini. Ini yang dari Vibe Pink. Bisa buka harusnya. Gue barusan buka yang Vibe. Ini menarik, teman-teman.
yang dari Vibe, kalau Anda ingin minta, Anda ingin buka, Anda coba di rumah. Anda buka di laptop, Anda luangkan waktu, Anda isi. Ini mengukur sebagaimana di 2020 Anda, apakah Anda balance atau enggak di 2020. Ketika Anda isi di 2020. Dan akhirnya berbentuknya seperti ini catnya. Ini cat, puji Tuhan, ketika gua isi, kok lumayan ya. Ternyata balance gua ternyata terjadi setelah 13 tahun gua di industri asuransi loh. Bener-bener kalau gue pikir-pikir ya lumayan. Ya ini dari Mariana, yes, yang Vibe punya. Kenapa teman-teman Anda harus luangkan waktu untuk isi? Ini adalah namanya introspeksi diri 2019. Karena pertanyaannya ketika saya buka pelan-pelan kepada teman-teman, saya turunin ya pelan-pelan ya. Anda boleh nge-zoom sambil buka pelan-pelan, Anda lihat. Apakah Anda menghabiskan waktu bersama keluarga dengan teman saya terencana ada agenda harian dan mingguan? Anda tulis. Saya memberikan perhatian penuh terhadap keluarga. Saya berbicara teratur terhadap anggota keluarga. Hal, ini saya buka ini ya. Nah. Kesehatan. Apakah Anda istirahat 30 menit latihan kardiovaskuler 3 kali per minggu? Gue setiap minggu hampir 4 kali jalan pasti 5 kilo, 6 kilo. Pola makan seimbang. Gue selalu menjaga agar tidak makan yang aneh-aneh. Biarpun nggak kurus-kurus. Itu udah rezeki Tuhan kali nggak kurus-kurus ya. Nggak ngerti juga gue. Nah, saya memilih hidup bebas asap rokok atau tidak. Ini teman-teman tinggal isi. Satu-satu. Ingin tahu refleksi diri kita di 2020 itu seperti apa. Teman-teman, ini menarik punya Excel. Teman-teman, di Prudential itu sebenarnya kalau Anda perhatikan, kita diajarin training untuk banyak hal, teman. Bukan hanya soal about money, teman. Kita diajarkan untuk banyak hal. Kalau teman-teman tidak mau pakai, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Anda ingin bertumbuh, teman, belajar itu tidak pernah ada akhir. Setuju ya, teman ya? Nah, teman-teman, ini saya akan tidak share. Tapi ini adalah Anda harus Anda isi satu-satu. Kalau bagi agent baru yang belum tahu dapat Excel ini, minta ke leadernya. Karena Excel ini, gue isi ini sampai gue baca, Anda cuma perlu yang isi bagian pertama, quiz sama star chart. Anda isi quiz, dapatnya star chart. Anda ingin tahu sebenarnya hidup Anda balance atau enggak. Saya akan tinggalkan ini, nanti teman-teman akan isi di rumah. Bagi agent baru, bagi agent yang belum pernah dapat ini, Anda boleh japri kepada leader direct masing-masing. Dari mana dia dapetin ini. Oke, teman-teman, saya stop share ini. Oke, saya akan lanjut teman-teman. Nah, balance is not something you find, it's something you create, teman. Saya ingin teman-teman harus tahu bahwa hidup itu bukanlah kebetulan. Hidup itu suatu perencanaan. Teman-teman, bagaimana Anda ingin rencanakan di 2021? Nah, ini adalah star chart saya. Anda harus isi dengan sejujur-jujurnya. Bagaimana dengan cara Anda melihat, teman-teman? Saya merasa karir masih belum oke, karena saya ingin tingkatkan terus. Cukup ya, teman-teman ya. Nah, ini saya akan balik. Nah, hal-hal apa aja yang harus kita lakukan untuk goal setting, teman? Sebenarnya saya cuma ada 2, teman. Smart concept dan pray. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara yang lain yang selalu gue lakukan setiap tahun demi tahun di Prudential, teman. Smart concept and pray. Saya akan lanjut. Nah, smart itu singkatan sebenarnya adalah 5 hal. Kita harus specified S-nya. Kita harus measurable. Nanti saya akan jelasin satu poin. Kita harus achievable. Kita harus realistik. Kita harus time frame. Teman-teman, yang hari ini saya akan bahas di goal setting ini adalah khusus untuk bisnis asuransi. Saya tidak akan membahas bagaimana contohnya begini ya.
Gua tuh mau olahraga. Setiap hari gue mau maraton 42 kilo. It's not realistic buat gua. Ngerti ya maksud gue ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu, kita harus smart achievable-nya itu dalam segala sektor, teman. Tapi yang hari ini gue akan bahas bagaimana gue melakukan goal setting untuk keuangan gue. Gue tidak akan bahas bagaimana gue goal setting terhadap keluarga gue. Tapi Anda boleh pakai cara ini untuk segala sektor kehidupan Anda. Anda boleh belajar, Anda pakai dengan seluruh sektor kehidupan Anda mau pakai cara ini. Anda harus specified. Anda harus measurable. Anda harus achievable. Realistic. Dan Anda harus punya time frame. Ketika Anda ingat teman-teman, 5 hal ini Anda harus punya untuk melakukan goal setting apapun juga. Setuju ya? Nah, lanjut. Specified. S pertama. Memakailah dengan konsep namanya 5W. Who? Siapa yang terlibat dalam goal setting ini? Gua akan buka semuanya. What? Apa yang Anda ingin capai? Where? Di mana target yang dicapai? Anda bisa pakai dengan 5W ini. When? Kapan akan dicapai? Which? Apa yang akan menjadi kendalanya? Dan alasan apa Anda harus mencapainya. Ketika Anda dalam penulisan suatu goal setting, teman-teman, ketika Anda harus specify, Anda harus sangat jelas apa yang Anda harus inginkan dalam di 2021. Contoh, gua ingin jauh lebih sehat. Gua ingin lari 1 minggu 5 kali. Lari 5 kali setiap hari, setiap kali lari misalnya 7 kilo. Siapa yang terlibat? Gua ingin seluruh keluarga gua sehat. Gua ingin lari dengan istri gua, anak-anak gua juga harus bawa ke pantai, harus melihat suasana luar. Anda harus jelas apa yang Anda ingin capai, teman-teman. Specified. Gua rasa ini cukup dipahami oleh semua orang. Nanti gua akan kasih contoh bagaimana cara mengerjakan ini di dalam bisnis asuransi, teman-teman. Measurable, harus terukur, teman. Harus bisa terukur dan terencana. Mempunyai agenda jelas bagaimana mencapainya dan mengetahui apa yang membuat kalau sudah tidak berjalan semestinya. Itu measurable. Ketika Anda misalnya contoh, gue ingin sehat. Gue setiap bulan gue at least gue jaga gue punya maintenance, punya berat badan gue. Kalau gue hari ini udah ideal, gue ingin maintenance punya berat badan gue ideal juga. Gue bisa makan enak tapi berat badan gue ideal. Itu kan terencana, measurable, bisa terukur, teman. Anda harus tahu sesuatu hal, otak kita bekerja dengan sesuatu hal yang sangat jelas. Ketika dia tidak jelas, dia akan mengambang-ambang, teman-teman. Harus measurable. Harus terukur. Harus dan terencana. Dan achievable ini menarik, teman. Tidak boleh terlalu gampang dan tidak boleh terlalu tinggi. Harus menarik dan membuat Anda bersemangat ketika Anda capai. Contoh, teman-teman, begini, achievable. Misalnya, ketika Anda, misalnya ada satu goal setting, Anda punya kemampuan, teman-teman, kita punya kemampuan mencari uang setahun cuma hanya 100 juta, misalnya. Tiba-tiba, gue pengen tahun depan beli rumah 10 miliar. Itu adalah terlalu tinggi. Itu namanya nggak achievable. Itu nggak masuk akal. Itu adalah mimpi siang bolong. Tetapi ketika Anda mempunyai achievable, dalam arti ketika income gue misalnya setahun 100 juta misalnya. Gue ingin naikin loh 130 juta. Saat naik 30%, caranya adalah ini. 30% masih achievable loh dengan gue melakukan hal ini. Achievable ini sangat menarik, teman-teman. Anda tidak boleh bilang terlalu gampang. Contoh, berat badan gue naik 3 kilo, kalau misalnya berat badan gue sekarang 93, 94. Nggak apa-apa lah, gue tahun depan pun 97 pun nggak apa-apa. Itu berarti adalah tidak terlalu gampang. Berarti gue tidak melakukan suatu effort. Tetapi ketika 93 gue belum ideal gue adalah 86. Gue ingin at least gue 89 deh tahun depan. Gue harus turunin 4 kilo. Masih achievable, teman. Perhatikan baik-baik cara otak kita bekerja, teman-teman. Ketika sesuatu hal yang Anda set terlalu tinggi, otak kita langsung mereject. Tetapi ketika otak kita Anda set terlalu gampang,
Anda tidak ada satu effort pun, Anda tidak akan bertumbuh. Hati-hati dengan cara permainan otak kita bekerja, teman-teman. 13 tahun gue belajar hal ini, dan itu di training oleh Prudential semua, teman. Achievable ini sangat menarik, teman-teman. Contoh yang bagi agent baru, nanti saya akan kasih contoh. Tetapi bagi agent lama, misalnya API Anda setiap tahun cuma hanya 150 juta. Tiba-tiba, tahun depan lu PCC ya? Itu namanya tidak achievable. Anda harus realistis. Kalau 150 juta, at least tahun depan gue mau 240 juta deh. Gue naik 35%, bisa nggak? Bisa. Ngerti ya teman ya? Tidak boleh terlalu gampang dan tidak boleh terlalu tinggi. Otak kita bekerja ketika itu realistis. Nah, ini menarik teman-teman. Otak kita bekerja ketika itu masuk akal. Ketika dia tidak masuk akal, dia akan nge-reject secara alam bawah sadar teman-teman. Contoh, tahun depan COVID, atau nggak usah ada COVID dulu ya. Misalnya gue ingin membahagiakan keluarga gue. Income gue 1 tahun misalnya hanya 70 juta. Tapi tahun depan gue ingin bawa anak-anak ke jalan ke Amerika. Itu kan namanya unrealistic. Nggak mungkin lah gue bisa capai itu. Ngerti ya teman-teman ya. Cara permainan otak itu bekerja langsung ketika Anda men-set terlalu tinggi. Dia akan langsung reject. Makanya kenapa Prudential men-set satu sistem bisnis yang menurut gue sangat bagus, teman. Tahun pertama Anda datang dengan income 7 juta. Anda lakukan prosesnya, income Anda 7 juta. Realistik. Caranya begini ya. Gue selalu menjelaskan kepada leaders, untuk mencapai angka 7 juta itu gampang tahun pertama. Tahun kedua dia multiply, triple, 23 juta. Tahun ketiga dia 60 juta. Tahun keempat 120 juta. Dan tahun kelima 200 juta. Kenapa Prudential melakukan sistem bisnis pelan-pelan dia naikin? Tidak langsung, tahun pertama langsung 200 juta. Karena otak Anda tidak bekerja dengan normal ketika yang sesuatu hal tidak masuk akal oleh Anda. Be realistic sangat penting teman-teman untuk melakukan Anda goal setting. Cukup menarik ya. Time frame selalu yang membedakan orang ada yang punya goal dengan hanya orang yang bermimpi. Ada satu hal ketika mereka mempunyai jangka waktu. Biasanya dalam hidup gue selalu mempunyai time frame yang cukup jelas, teman. Baru-baru ini gue ngobrol sama Yohana, gue bilang gila itu. Gue salah satu yang mungkin kalau bisa dianggap ada planner yang paling keren yang pernah gue kerjain. Semua yang gue set dalam setahun 2020 itu hampir tercapai. Karena kita mempunyai time frame yang jelas, teman. Time frame. Co-host kalau ada yang bocor, tolong bantu di mute ya nanti ya. Misalnya teman-teman ya. Nah, time frame ini menarik teman-teman. Ketika Anda tidak punya time frame, Anda akan hanya cuma mengawang-awang. Contoh, kenapa Prudential kasih set tahun pertama Anda 7 juta, tahun kedua 23 juta. Dia kalau tidak ada time frame. Lu di industri asuransi 27 juta bisa 10 tahun kan nggak mungkin. Nggak ada orang yang menarik. Time frame sangat penting ketika Anda ingin set. Anda ingin kurus, Anda ingin beli mobil, Anda ingin sehat, Anda ingin bawa jalan-jalan ke keluarga Anda ingin apapun juga, selalu dalam hidup itu harus ada satu batas waktu. Batas waktu itu sangat penting untuk Anda tentukan menurut dengan cara SMART konsep, teman-teman. 5 hal ini Anda harus ingat, saya ulangin. SMART specified. Dia harus measurable. Dia harus achievable. Gue ulang ya dari atas ya. Nih, gue ulang. Harus achievable, harus realistik, dan harus mempunyai batas waktu, yaitu time frame. Setiap kali Anda ingin melakukan suatu goal dalam hidup Anda, teman-teman, mau baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Smart konsep ini sudah diakui di dunia. Bukan Prudential doang, semua di dunia. Jadi smart konsep ini sudah dipakai, udah banyak orang yang berhasil melakukan goal setting dalam hidup dia, resolusi. Jadilah hidup bermakna, jangan cuma hanya tulis 2021 gue ingin sesuatu hal. Tetapi di 2021 kita nggak pernah capai apa-apa. Ketika Anda ingin capai sesuatu hal, teman, ingatlah cara smart konsep ini. Nah, gue akan lanjutin. Nah, gue akan kasih contoh misalnya untuk dalam kasus bisnis Prudential. Seseorang Bapak A ingin goal setting di 2021. Ini Excel pernah gue share juga.
Tapi gue ringkasin di sini. Misalnya seorang Bapak A ingin goal setting di 2021, apa sih yang ingin dia capai di asuransi di 2021? Ingat teman-teman, goal setting bukanlah hanya insurance. Goal setting harus balance life. Goal setting yang benar harus balance dan goal setting. Tetapi kalau hari ini kita berurusan dengan asuransi, saya akan ngomong dengan bagaimana goal setting di industri asuransi. Ketika seorang Bapak A ingin goal setting di 2021, misalnya, dia specified, tahun 2021 gue ingin Star Club dengan API 648 juta. Seorang Bapak A, dia ngomong begini nih. Dia seorang newcomers, datang ke industri asuransi, dia ingin datang jalan-jalan ke luar negeri. Menarik ya, 648 juta. Gue ingin Star Club, Son. Dia tentukan namanya Star Club. Specified. Star Club dengan API 648 juta. Bukan berarti hari ini yang gue tunjukin ini adalah contoh, teman-teman. Goal setting yang benar adalah harus dari dalam hati Anda sendiri, teman-teman. Bukanlah tunjukkan dari orang lain, apalagi tunjukkan dari agent, dari leader Anda. Ketika sebuah goal setting yang benar harus dari hati nurani Anda. Tidak bisa gue ngomong, misalnya contoh, Pi, tahun depan lu PCC ya, Pi. Sebenarnya goal setting yang benar adalah goal setting yang harus dari hati sendiri. Saya kasih contoh, cuma seorang Bapak A di dalam hatinya sendiri. Dia ingin ngomong, wah gue ingin Bapak, gue tahun depan gue ingin Star Club, 648 juta. Gue harus measurable dong, harus terukur dan terencana. Setiap bulan harus capai 54 juta dong berarti. Nasabah dengan premi 2 juta per bulan, API-nya 20 juta, berarti satu bulan harus cari 2-3 nasabah. Terukur. Anda harus tulis. Untuk mendapatkan 3 nasabah, berarti Bapak A harus ketemu orang 30 orang per bulan dengan rasio 10%. Gua rasa ini cukup dipahami ya, teman-teman. Cukup dipahami ya. Gue tidak akan buru-buru slide next untuk slide ini, teman-teman. Leaders, Anda harus mengerti hitungan seperti ini untuk membantu tim Anda untuk melakukan goal setting. Seseorang ingin Bapak A ingin mencapai API 648 juta, berarti setiap bulan harus capai 54 juta, berarti hanya tinggal dibagi 12 bulan. Nasabah dengan premi 2 juta per bulan, API-nya 20 juta, berarti dia harus cari 2-3 nasabah per bulan. Untuk mendapatkan 3 nasabah, berarti dengan rasio 10%, berarti satu bulan si Bapak A ini harus ketemu 30 orang. Cukup dipahami, teman-teman. Ini matematika sangat sederhana sekali. Oke. Measurable. Jika Bapak A ingin kerja 1 bulan 30 hari, berarti Bapak A 1 hari hanya ketemu 1 orang. Pak, bisa nggak Pak, Bapak ketemu 1 hari 1 orang, Bapak prospek teman-teman Bapak yang kemampuan punya uang yang 1 bulan beli premi 2 juta per bulan. Clear? Achievable. Punyakah teman yang bisa membeli polis 2 juta per bulan? Itu pertanyaan yang sangat gampang dulu. Gue akan tanya kalau misalnya, lu ada nggak teman-teman lu yang bisa beli polis 2 juta per bulan? Kalau lu bisa, lu berarti hanya ketemu 1 hari 1 orang. Tapi kalau lu tidak ada 2 juta per bulan, misalnya 1 juta per bulan, berarti harus 1 hari ketemu 2 orang. Cukup dipahami ya teman-teman? Cukup dipahami, ini pelan-pelan. Punyakah teman yang bisa membeli polis 2 juta per bulan? Masuk akalkah ketemu 1 orang per hari, teman-teman? Saya akan tanya ke Bapak A ini, Pak, apakah achievable 1 hari ketemu 1 orang, Pak? Clear ya, teman-teman ya? Teman-teman, ketika Anda melakukan breakdown goal setting Anda secara detail, Anda akan menyadari, kok sebenarnya goal itu sangat gampang bagi Anda yang konsisten melakukannya, teman-teman. Ketika goal itu tidak pernah Anda lakukan secara konsisten, goal apapun juga Anda tidak akan pernah capai, teman-teman. Masuk akalkah 1 hari Bapak ini melakukan 1 orang per hari? Di segala kesibukan seseorang ingin melakukan bisnis asuransi, untuk ketemu 1 hari 1 orang, menurut gue itu sangat achievable. Bagaimana caranya kalau kondisi COVID, orang tidak mau ketemu kita? Teman-teman, mindset yang salah
membuat Anda akan melockdown diri Anda, mengatakan itu tidak masuk akal. Dari zaman gue 13 tahun gue bermain industri asuransi. Setiap orang yang menolak kita, mereka akan mengatakan mereka tidak punya waktu untuk ketemu kita. So, hati-hati dengan mindset Anda. Dan balik lagi kepada goal setting ini, achievable ini dalam arti, masuk akalkah ketemu satu orang per hari? Realistik. Apakah market gue mendukung gue untuk mencapai ini ya? Dia harus memikirkan dengan jelas. Teman-teman gue bisa nggak? Teman-teman gue ada nggak ya? Apakah gue masuk akal gue capai Star Club? Bagi agent yang lama, yang punya setiap tahun record 180 juta per tahun, naikin 648 juta 3 tahun. Anda harus memikirkan itu sudah hampir tidak realistik. Setahun naik 3 kali lipat agak sedikit susah, kecuali ada kebiasaan yang salah selama Anda lakukan. Anda bisa capai 180 juta, misalnya 1 tahun 180 juta, tetapi dengan kerja 1 minggu cuma hanya ketemu 2 nasabah, Anda bisa capai 180 juta. Oh, ternyata kesalahan gue ya, gue menyadari ternyata gue buang waktu gue banyak. Anda, teman-teman, Anda harus punya planning yang jelas ketika di 2020 hasil Anda apa yang Anda capai. Dan bagaimana Anda ingin berubah di 2021, Anda harus melihat mengkaca di 2020 apa yang Anda lakukan. Realistik, kalau untuk kasus si Bapak A, apakah market gue mendukung gue untuk mencapai ini? Time frame setahun, 2021 harus mencapai 648 juta. 6 bulan harus capai 324 juta. Dan 1 bulan harus mencapai 54 juta. Teman-teman, gue salah satu orang yang sangat-sangat tidak setuju ketika orang mengatakan mukjizat itu nyata. Ketika dalam setahun, misalnya kerja setahun 12 bulan. Bulan ke-10 api baru 50 juta. Tiba-tiba dia berdoa 2 bulan kemudian langsung 648 juta. Menurut gue itu sangatlah tidak realistik. Sebuah goal setting yang benar ketika Anda harus pecah dengan baik-baik. Anda harus rencanakan, Anda harus terukur. Ketika seorang AAD ingin mencapai AD 1,2 miliar, setahun harus 1,2 miliar. Gua kasih contoh ya. Berarti Anda sebulan harus 100 juta. Konsisten. Kalau bulan ini hanya 60 juta, berarti Anda bulan depan harus 140 juta. Harus terukur dan terencana, teman-teman. Gua kasih contoh ini bukan berarti tahun depan teman-teman harus taklap. Teman-teman, Anda harus pikirkan baik-baik smart way konsep ini. Bagaimana cara Anda goal setting diri teman-teman untuk di industri asuransi, teman-teman. Gua akan lanjut. 1 hari harus ketemu 1 orang. 1 hari harus ketemu 1 orang karena measurables-nya gue bilang ketemu 1 hari harus 1 orang. Di sini cukup paham ya teman-teman ya. Ini gua rasa gua harus bagian ini yang cukup penting Anda telaah pelan-pelan teman-teman. Anda bisa screenshot, Anda kalau tidak ngerti Anda boleh tanya nantinya. Ya. Bagaimana mengetahui kita akan mencapai goal kita, teman? So, setiap tahun kalau gue perhatikan ada orang yang selalu gagal, ada orang yang selalu berhasil. Kenapa, teman-teman? Kalau gue selalu hampir ketika gue selalu membawakan seminar, seorang achiever setiap tahun di Prudential adalah orangnya itu-itu doang. Kenapa? Karena dengan mengetahui dengan jelas apa yang dia mau, orang-orang yang berhasil, dia mengetahui dengan jelas apa yang dia mau, teman. Dengan mengetahui dengan jelas apa yang kita kerjakan, apakah mendekatkan goal kita atau tidak, daily activity-nya. Ketika dia tahu 1 hari harus ketemu 1 orang, tetapi 1 bulan ini ketemu cuma 2 orang, dia sampai bego, nggak bakal ketemu. Teman-teman, itu harus ngerti. Dengan mengetahui apa yang kita kerjakan di besok hari, teman. Gua belajar dari Prudential di 2010, sesuatu trainer yang menurut gua sangat menarik, dia ajarkan goal setting yang paling simple yang Anda boleh lakukan, Anda boleh ingat. Anda harus mengetahui Anda ngapain sih besok. Jangan di besok hari, pagi hari Anda baru cari tahu Anda mau ngapain hari ini.
Hari ini Anda harus tahu besok mau ngapain. Anda harus mengetahui apa yang Anda kerjakan hari demi hari. Apakah Anda kerjakan itu mendekatkan diri dengan goal Anda atau tidak. Kalau khusus di bisnis asuransi, kerjaan kita hanya ketemu orang. Ketika Anda goal setting Anda satu hari, jawabannya harus ketemu 1 atau 2 orang. Hari ini Anda nggak ketemu, berarti Anda utang. Teman-teman utang. Berarti teman-teman tidak mendekatkan goalnya teman-teman. Anda menjauhkan goal teman-teman. Cukup paham ya? Untuk mengetahui kita akan mencapai goal kita adalah dengan mengetahui apa yang kita kerjakan di besok hari, teman. Daily activity, fokus, dan lapar adalah kuncinya untuk mencapai goal kita, teman. Gua akan bahas 3 poin ini pelan-pelan, teman. Daily activities adalah proses, teman. Hati-hati dengan kebiasaan Anda. Bagi agent lama atau leader lama yang gagal, hari ini gue nggak tahu semua leader masuk atau enggak yang tidak puas dengan hasil Anda 2020 atau tidak puas dengan hasil Anda di 2020. Jawaban gue hanya satu, teman. Hati-hati dengan kebiasaan Anda. Ketika Anda tidak puas dengan hasil Anda tahun ini, berarti ada yang salah dengan kebiasaan Anda. Anda perhatikan di 2020, ambil waktu introspeksi diri sendiri. Apa yang Anda lakukan? Apakah COVID nonton drakor kayak Hatta? Apakah COVID Anda santai-santai? Anda harus tahu itu. Dengan waktu hati-hati dengan kebiasaan Anda, jangan sampai Anda membuat waktu hal yang sama di 2021 bagi agen lama. Yang membuat Anda gagal adalah kebiasaan yang Anda lakukan tanpa disadari yang membuat diri Anda dalam masalah, teman. Kenapa gue perhatikan banyak leaders di Prudential setiap tahun begitu doang kok. Tidak ada satu pertumbuhan value-nya. Akhirnya gue menarik sebuah kesimpulan, teman. Bahwa industri ini, ketika orang melakukan hal yang salah, dia akan salah. Gue kasih ke analogi seperti ini gampang, teman. Kalau satu orang, ibu rumah tangga, dia membuat kue. Dia tidak belajar membuat kue. Belajar membuat, nggak pernah belajar. Dia coba dan dengan proses yang salah. Apapun yang dia lakukan, dia akan salah. Ngerti poin saya ya, teman-teman ya. Bagi agent yang lama dan gagal di tahun industri 2020 dan Anda merasa gagal, introspeksi dengan diri Anda dan Anda komunikasikan dengan leaders yang telah berhasil, yang Anda akan menjadi role model Anda siapa. Anda komunikasikan. Pak Der, menurut lu yang gue lakukan hari demi hari seperti ini tuh salah atau enggak? Teman-teman, Anda harus take time untuk introspeksi diri sendiri, teman-teman, di 2020 ini. Hati-hati dengan kebiasaan Anda, teman. Kebiasaan ini akan membunuh Anda secara nggak langsung. Banyak orang yang mengatakan seperti ini. Dulu, waktu pertama kali COVID, gue ajarkan satu hal. Dia bilang ada satu orang leaders bilang begini, "Son, lu kan orang lama. Lu pantas bisa dong closing, karena tim nasabah lu kan banyak." Gue bilang seperti ini. Lu harus perhatikan. Leaders lama pun babak belur loh. Bukan masalah lama atau baru, tetapi bermasalah dengan kebiasaannya. Ketika kebiasaannya dia selalu membuang waktu untuk hal yang salah, dia akan selalu salah selamanya. Ingat teman-teman, ketika dia melakukan hal yang sama dan salah, dia akan salah selamanya. Ubah kebiasaan Anda yang salah, karena ketika Anda tidak melakukan perubahan, maka dipastikan hasilnya akan sama. Bagi Anda yang teman-teman yang masih baru di industri ini, teman, gua akan satu hal yang gua ingin katakan gini, teman-teman. Bagi yang selama ini dalam kehidupannya tidak ada perubahan dalam kehidupannya, berarti ada yang salah dalam proses ketika Anda mencari uang. Berarti gue melakukan di hal yang salah di tempat yang salah. Ketika kita bekerja sesuatu hal di tempat yang salah, mencari uang di tempat yang salah, proses yang salah, apapun hasil akan salah. Benar ya? Bagaimana caranya agar kita mau melakukan sesuatu hal? Anda harus belajar bagaimana bisnis ini sangat besar, teman. Baru Anda akan belajar mati-matian.
bagi yang baru. Tetapi bagi orang yang teman-teman sudah lama, pastikan ini. So, bagaimana cara ini mengetahui proses Anda benar atau salah, teman? Anda belajarlah dengan orang yang sudah terbukti, teman. Menurut gua, Acong sudah terbukti prosesnya benar. Sudah banyak orang yang gue tahu, tim kita juga role model Acong, ya silahkan belajarlah dengan Acong. Apa sih yang mereka lakukan setiap hari? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan setiap hari? Apa yang dia lakukan, teman-teman? Teman-teman, Anda harus tahu untuk hal itu, teman-teman. Nah, ada yang ngebel. Sorry ya, teman-teman, interrupt sebentar ya, teman ya. Sebentar ya, teman. Ya. Ini gue akan kasih video, teman-teman. Gue kasih video. Nah, video ini buat teman-teman untuk mengerti proses. 我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧。到北京，成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识的练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能守得住你，无论你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说。我是王德顺，我是最炫东北人。 Teman-teman, dalam hidup gua gini teman-teman, gue percaya apa yang kita makan akan membentuk kita, apa yang kita baca akan membentuk kita, apa yang kita tonton akan membentuk kita, teman. Teman-teman, kebiasaan gua selalu teman-teman, gue nggak bilang gue paling hebat teman ya, tapi gue proses gua. Terkadang banyak orang bilang, Son, lu kok bisa ngerti saham dari mana? Ada ngomong soal quote and quote saham. Gue bukan seorang yang belajar dengan Ellen May atau belajar dari ikut trading saham apa, ikut kelas apa, bayar apa, nggak ada teman. Tetapi suka nggak suka, gue membaca lebih banyak. Gue menonton lebih banyak. Proses ini terkadang banyak orang lupa. Ketika dia salah, dia akan jadi salah. Proses yang benar, dia akan jadi benar. Terkadang banyak orang selalu dalam hidupnya kok begitu-gitu doang. Karena ada yang salah dalam hidupnya prosesnya, teman. Untuk tahu salah, egonya harus turun dulu. Banyak orang gue lihat, kadang-kadang gue nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena dia nggak bisa menerima. Egonya terlalu ngeblok. Untuk Anda tahu salah atau tidak, teman-teman, adalah orang-orang terdekat Anda, teman-teman. Ketika proses yang kita lakukan adalah salah, teman, dia akan selalu menjadi salah. Anda harus percaya dengan proses ini, teman. Lanjut ya, teman. Nah, bagaimana cara orang bilang begini, Erison, tahun depan gue bagaimana dapetin market? Bagaimana gue nasabah begini, gue nggak ada rekrut siapa, gue mau dapetin kemana, bisnis asuransi gue mau kemana, so emang nggak habis marketnya dari mana?
13 tahun gue di industri ini, teman-teman, kalau dipikir-pikir gue juga bingung. Bingung loh. Sumpah loh. Mau rekrut siapa? Mau jualan ke siapa? 13 tahun loh. Tetapi gue menemukan satu jawaban, teman. Dan jawaban ini inline dengan proses. Dan jawabannya adalah fokus, teman-teman. Fokus dalam hal apa, teman? Fokus Anda tingkatkanlah market Anda. Ketika Anda setiap tahun Anda berfokus untuk menaikkan market Anda. Anda bagaimana membuka market Anda setiap tahun. Anda fokus. Kemarin gue sempat ngobrol waktu ada beberapa yang kumpulan leaders yang di cafe, gue bilang, kalau Anda ingin rekrut, masuklah ke market kelas menengah. Kalau Anda ingin selling, masuklah ke market kelas atas. Fokus akan selalu menjadi kunci, teman. Setiap tahun Anda fokus naikin market. Nasabah gue banyak, teman. Tetapi karena kesibukan, gue cuma hanya bisa fokus terhadap nasabah-nasabah kelas atas. Suka nggak suka. Gue melakukan fokus terhadap itu. Gue servis terhadap market kelas atas. Ada satu nasabah beli PSS. Nasabah itu kecil banget, untungnya nggak seberapa lah sebenarnya. PSS loh, tapi orang kaya. Tetapi apa yang gue lakukan? Dia suka babi panggang yang pernah gue kirim ke dia. Dia bilang, Son, suami gue demen banget. Yaudah, Ci, gue besok gue kirim lagi. Gue kirim sampai 3 kali loh. Untungnya nggak seberapa dibanding gue babi panggang gue. Tetapi, teman-teman, gue melakukan fokus terhadap menaikin market gue. Fokus adalah selalu menjadi kunci ketika Anda ingin selalu konsisten dan bertumbuh di industri ini, teman. Fokus yang pertama, fokuslah naikin market Anda, teman. Hari ini misalnya kalau agent lama atau leader sama, rata-rata punya API atau premi Anda 1,5 juta misalnya. Naikinlah. Tahun depan gue punya nasabah rata-rata 2,5 juta. Anda tahu 1,5 ke 2,5 juta itu hampir naik 50%, teman. Fokus. Pertama. Kedua, teman. Bagi orang yang ngomongnya masih pelan-pelan, masih gugup, masih malu-malu, masih keringet dingin, tingkatkanlah komunikasi skill Anda. Untuk naikin komunikasi skill kita, teman-teman, perlu suatu namanya proses. Nggak langsung bisa. Dulu gue ingat sekali ketika gue pertama kali jadi speaker di 2011. Gue keringet dingin, teman. Keringet, bener-bener dingin loh. Bener-bener keringet dingin. Tetapi gue pelajarin pelatihan pelan-pelan. Purwesial tuh luar biasa. Bagi orang yang mau belajar menurunkan egonya dan dia mau masuk, belajar. Komunikasi itu akan menjadi hal yang penting untuk Anda eksis di industri ini. Anda jualan, Anda perlu komunikasi. Anda merekrut orang, harus komunikasi skill Anda. Anda memotivasi tim Anda bagi seorang leaders, perlu komunikasi skill Anda. Anda komunikasi urusan dengan kantor pusat juga harus perlu komunikasi skill Anda. Fokus komunikasi skill Anda, teman-teman. Dengan cara bagaimana? Saran gua, sekarang udah zaman teknologi semua, teman. YouTube udah banyak, teman. Anda boleh dengerin itu. Jangan nonton yang nggak jelas, alay-alay ngeprank nggak jelas. Ketika Anda nonton yang nggak jelas, teman, itulah ada hidup Anda menjadi nggak jelas. Honestly. Kalau Anda perhatikan YouTube gua, lu buka, YouTube gua cuma isi 2. Satu, YouTube gua buka untuk nonton film anak-anak kayak Pingpong lah, Cocomelon lah, itu pasti muncul tuh. Kedua, urusan dengan uang, dengan leadership. 2 doang. Kapan gua nonton? Pas gua treadmill. Selalu loh. Gue treadmill kan seminggu 5 kali. Sejam. Ya seminggu 5 jam itu gue nonton hal-hal seperti itu. Fokus akan selalu menjadi kunci, teman-teman. Tapi kalau ada yang ngomong, Son, gue nggak biasa belajar. Ya susah. Anda tidak mau belajar. Kalau tadi pagi gue ada posting satu hal. Anda pilihlah kesusahan Anda sendiri. Lu nggak mau belajar, lu akan susah. Suka nggak suka, itu akan menjadi proses Anda, teman-teman.
Ketiga, teman-teman, bagi seorang leaders, Ko Fendi kemarin, ada nggak di hari ini Ko Fendi ya? Gue nggak tahu lah ya. Nah, Ko Fendi tiba-tiba, Son, buku ini bagus nggak? Dia kasih gue buku, screenshot, gue bilang, kok ini bener bagus. Teman-teman, buku itu paling penting untuk Anda mendapatkan informasi dengan cepat. Buku itu adalah pengalaman. Pengalaman orang lain yang telah melakukannya, dan Anda tinggal hanya membacanya. Son, ada yang bilang, Son, bukunya mahal banget, 200.000, 300.000. Gue akan ngomong, tidak semahal dengan pengalaman hidup kita yang gagal ketika Anda belajar proses yang salah. Ketika Anda nggak suka membaca, suka nggak suka, Anda harus membaca. Kalau ada pepatah, bagi Anda yang ingin menjadi leaders, dan suatu hari nanti Anda akan jadi leaders. Ketika Anda di industri ini, Anda akan jadi leaders. Baik Anda baru datang ke industri asuransi, hari ini agent, pasti Anda akan jadi leaders. Anda hari ini Anda seorang agent, Anda adalah waktu yang tepat Anda untuk membaca. Karena seorang leaders adalah seorang readers. Seorang leaders adalah pembaca. Pastikan ini, teman-teman. Tingkatkanlah kesabaran Anda, teman. Fokus. Hari ini gue nggak sabar dengan agent ini, ya sabar. Hari ini gue nggak sabar dengan calon nasabah ini yang rese, ya sabar. Fokus kesabaran, tingkatkanlah kesabaran Anda. Ketika Anda berhadapi masalah, industri ini mengajarkan kesabaran cukup tingkat tinggi. Cukup sangat tingkat tinggi. Bagi orang yang gagal di industri asuransi di 2020, salah satunya yang menurut gua yang menjadi masalah adalah kesabaran teman-teman. Fokus, naikinlah kesabaran teman-teman. Turunkan ego. Semua boleh Anda tingkatkan, teman. Semua Anda boleh tingkatkan. Tetapi ada satu hal yang Anda harus turunkan. Turunkan ego untuk kita masuk ke dalam sistem. Anda harus belajar dengan orang lain. Kenapa kita punya level up, kita panggil seminggu 2 kali. Kita panggil top nasional dari orang yang dari datang bukan profesi dengan segala usaha, Anda belajar dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena orang-orang tersebutlah yang akan mengajarkan Anda. Jangan ada dalam persepsi seperti ini, teman-teman. Orang itu gue nggak suka. Orang ini gue nggak suka. Orang itu nggak pintar. Teman-teman percayalah. Suka nggak suka. Yang sudah jadi speaker yang kita panggil di level up. Suka nggak suka. Orang-orang tersebut sudah berhasil di industri asuransi. Suka nggak suka. Anda belajar bagaimana cara berpikirnya mereka. Anda belajar bagaimana cara kerja mereka. Fokus, turunkan ego Anda, teman. Buat rencana apa yang Anda harus kerjakan, teman. 3 hari ini, kalau ada beberapa leader yang tahu tugas gua di tanggal segini, biasanya gua ingin tulis apa sih yang harus gue ingin lakukan di tahun depan. Dan gue tulis, teman. Nanti gua akan share. Nanti Anda akan menemukan siapa yang Anda prospek ketika Anda fokus terhadap seperti ini, teman. Nanti Anda akan kebuka jalan Anda. Gue ingin prospek siapa, Anda akan kebuka. Honestly. Ko Fendi sempat cerita juga, dia bilang, dulu gue juga bingung mau ngerekrut siapa, tetapi dengan singkat ceritanya kok tiba-tiba dapet Celina yang jadi AAD. Itu karena kekuatan fokus, teman. Hebat ya? Banyak orang yang saya perhatikan, orang yang telah fokus, orang yang akan jadi. Fokusnya semua hal harus Anda fokusin. Anda harus fokus naikin market. Fokus komunikasi skill Anda. Anda fokus leadership Anda. Anda fokus tingkatkan kesabaran Anda. Kesabaran dalam hal banyak loh, teman. Kesabaran di dalam keluarga. Acong sering ngomong, iyalah orang itu nggak bisa berhasil. Son, sama keluarga aja berantem. Perhatikan ya. Acong sempat ketika ngobrol sama gue, iyalah pantesan dia nggak berprestasi, Son. Sama pasangannya berantem. Itu teman-teman hati-hati. Hari ini kita nggak menunjuk orang. Kita sama-sama introspeksi diri sendiri. Nanti Anda akan menemukan siapa yang Anda prospek atau rekrut. Nanti Anda akan menemukan jalan Anda menuju goal Anda, teman. Fokus selalu akan menjadi kuncinya.
Nah, ini yang saya tulis di 2019. Ada yang mau tahu? Dan apa yang gue capai di 2019? Ada yang mau tahu? Yuk, silakan chat. Silakan chat. Ada yang mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu kita skip. Nggak ada yang mau. Ada yang mau tahu? Teman-teman, ini cuma kata dong, kita anggap nggak ada nih ya. Ada yang mau tahu apa yang gue tulis? Kalau nggak gue skip. Ayo buka. Mau Joni buka ya. Buka ya John. Nah, mau Regina ya, mau kok. Oke. Ini yang gue tulis di 2019 dan ini screenshot di handphone gue yang bagi sering ketemu sama gue dan ada gue tulis di handphone halaman depan di desktopnya handphone gue. Banyak orang leaders yang lain sampai ngerampas gue punya handphone, dia ingin lihat apa sih yang ingin gue tulis. Tetapi gue nggak pernah gue share. Gue langsung ambil handphone gue. Karena menurut gue sebuah goal setting adalah sebuah yang sangat privacy, teman. Sebuah goal setting yang benar ada hal yang sangat prinsip dan Anda sangat-sangat personal yang Anda ingin capai. Dan ini yang gue lakukan di 2019 dan gue tulis di tanggal mana ya? 9 Januari. Gue taruh sebenarnya udah tulis di 20 Desember. Kok nggak ada suara ya? Ada suara kan? Ada suara? Kenapa Ping doang? Ada suara. Ping, ada suara. Ada suara Ping. Jelas banget. Oke, jelas ya. Ping biasalah. IndiHome-nya nggak bayar ya. Nah, ini 2019 yang gue tulis. Tuh, 2020. Son. Selalu bilang udah biasa. Makanya jadi orang tuh jadi kerekam. Udah Ping ya. Lanjut ya Ping. Nah, 2020 ini adalah gue taruh di screenshot desktop handphone gue, teman-teman. My goal 2020. Dan inilah hasilnya di 3 hari ini. Tinggal sisa 3 hari dan gue ingin share apa hasilnya gue dapet. Ini udah demi gue hitung dengan baik-baik dan ini yang terjadi real. Nomor 1, direct unit yang gue ingin capai 5 miliar tercapai 4 miliar. Hanya tercapai 80%. Berbangga dengan 4 miliar, thanks God lah ya. 4 miliar direct unit di kondisi COVID mencapai 80%, it's okay. Gue masih excited dapat 4 miliar. Grup AD hanya 6 miliar, 60% doang. Cukup sedih. Tetapi akan menjadi pelajaran gue di 2021, teman-teman. Total grup AD on AD 19 miliar, tapi belum tutup ini. Gue tulis 23 miliar. Gue capai 19 miliar. Tetapi kalau hitungan gue secara kasar mungkin bisa tutup 20 miliar. Oke lah, gue anggap 19 miliar. AD on AD. Promosi 4 AAD. Direct. Promosi 6 AAD. 150% di luar ekspektasi. Promosi 2 AD direct, hanya promosi 1 AD. 50%. Cukup kesel. Tapi mau apa lagi? Harus mengakui. Lunasin tanah, dan PCC agent dan leader, gue nggak PCC agent, tetapi gue PC leader. So, gue anggap 100%. Gue tidak PCC agent, tetapi gue DSC agent. Tetapi gue PC leader, gue anggap gue udah 100% gue capai. Tabungan yang gue ingin tambahkan baru, gue capai dan gue dapat 220%. Total new promosi 18 AAD, 90%. Achiever, 21 orang, 105%. Teman-teman, goal setting yang benar, teman. Anda harus terukur dan terencana, teman. Anda harus pertanggungjawabkan apa yang Anda tulis di awal tahun dan bagaimana hasilnya setiap bulan dan Anda review di akhir tahun kemudian. Ini gue tulis tiap tahun gue tulis dan hampir ketika gue lihat setiap tahun apa yang gue tulis, kok hampir 80%, 75% achieve semua. Menarik. Bangga, ada yang sedih, ada bangga, ada. Ada yang kita kesel, gue kesel, ada. Tetapi Anda harus menerimanya semua itu hasilnya apapun juga, teman. Dan ini adalah goal gue di 2021. Gue telah tulis juga, teman. Gue sudah tulis goal gue apa yang gue capai di 2021.
Gue bukan ngasih kalian lihat gol gue untuk membangga hati gue, enggak loh teman-teman. Gue hanya ingin kasih tahu Anda bagaimana ingin melakukan gol yang benar dengan smart way concept. Anda harus berani tulis, Anda harus terukur, Anda harus realistik, Anda harus punya time frame. Dan ini yang gol gue 2021. Semoga Anda boleh screenshot, kita lihat di 2021 seperti apa. Gue akan selalu aminkan gol gue yang apa yang gue tulis, teman. Gue sudah tulis, kalau Anda bisa baca tulisan gue, kalau nggak bisa baca ya sudah. Gue nggak peduli juga loh bisa baca. Kemarin gue ketemu Ivandi, gue tanya dia bagaimana gue bangun rumah. Dia bilang, Son, untuk gambar rumah lu siapin 200 juta ya, arsitek. Bangun rumah untuk arsitek gambar harus 3 bulan. Oke, berarti gue set di 2021 bulan Maret harus selesai. Gue tadi barusan ngomong sama Ivan, lu kapan mau ketemuin gue dengan arsiteknya lu? 2021. Karena Ivandi adalah salah satu orang yang menurut gue yang sangat gue percaya untuk urusan rumah. Karena menurut gue dia sudah sangat capable, akhirnya gue trust dengan dia. Gue juga harus, lu siapin uang 1,2 miliar untuk bangun kasar. Bangun kasar itu bisa 8 bulan, cuma hanya semen, belum ada plafon, belum ada keramik, belum apapun juga. Dan gue semua gue tulis. Gue juga tulis, gue mau direct unit gue 5 miliar lagi. Gue mau PC leader. Gue ingin naikin AD 3 orang. Gue ingin promosi AD tahun depan 4 orang kembali. Gue ingin achiever dari grup total kita adalah 30 orang, teman. Gue ingin. Omset nanti tahun depan 25 miliar plus 30%. Gue sampai bagi loh. Konservatif, moderat, agresif. Sampai gue tulis. Kenapa gue tulis, teman-teman? Kalau teman-teman kalau masih ingat leaders yang pernah gue ajak meeting di tahun lalu di 2019, gue pernah tulis konservatif, moderat, dan agresif pun gue tulis. Dan angkanya tidak berbeda jauh dengan hari ini yang gue capai. Gue ingin plus saham, gue juga ingin return saham gue plus 30% per tahun depan. By portfolio. Jadi teman-teman ketika Anda ingin melakukan satu goal setting yang benar, teman, Anda harus tulis dengan jelas. Anda apa yang Anda mau. Gue juga ada beberapa hal yang gue tulis tapi tidak gue share di sini, teman. Karena panjang. Bagaimana ingin keluarga gue tahun depan gue harus ngapain. Bagaimana dengan kesehatan gue. Bagaimana dengan religi gue. Kita harus tulis semua. Ketika Anda berani menulis, Anda baru berani mencapainya, teman. Ketika Anda punya mimpi besar, teman, Anda telah set goals, dan Anda take action terakhirnya, teman. Ini menarik, teman. Kenapa banyak orang gagal dalam hidupnya, teman? Apa yang Anda ketahui tidak membuat Anda kaya, teman. Tetapi apa yang kita kerjakanlah yang membuat kita berubah. Apa yang kita ketahui tidak membuat kita kaya. Apa yang kita kerjakanlah yang membuat kita berubah. Banyak temen gue yang selalu gue rekrut, bilang, gue tahu kok Son ini bagus kok. Gue selalu ngomong, nggak ngefek kok lu tahu banyak kok. Nggak ngefek. Yang lu kerjakanlah setiap hari yang membuat kita berubah. Semakin banyak lu tahu, semakin lu nggak berubah. Kenapa banyak anonim, semakin pinter dia semakin nggak kaya. Bill Gates bukanlah orang pinter, karyawannya adalah orang-orang kak pinternya dia. Tetapi orang yang melakukan secara proses yang benar yang akan berubah, teman. Percuma rencana dan analisa yang panjang, teman. Karena yang membuat kita kaya adalah kita lakukan hari demi hari, bukan apa yang kita pikir hari demi hari. Banyak agent yang selalu gue ngomong, udah jangan terlalu banyak mikir, lu kerjain aja. Karena kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi di masa depan, teman. Apapun yang kita ambil, akan selalu ada resiko yang akan harus kita hadapin, teman. Tetapi Anda berdiam diri pun resiko juga. Anda tidak melakukan sesuatu juga resiko. Anda melakukan suatu action juga resiko. So, buat apa Anda mikir terlalu jauh? Selama apa yang kita kerjakan tidak merugikan keluarga Anda. Selama yang kita kerjakan tidak merugikan orang lain Anda. Kenapa Anda pusing terlalu jauh? Teman-teman, kenapa banyak orang gagal setiap tahun goal setting-nya mereka? Karena mereka ada lupa satu hal, teman. Take action ini mengunci keseluruhannya. Take action adalah sesuatu hal yang sangat penting, teman.
Ketika Anda melakukan set goal Anda tidak lupa untuk melakukannya. Ya, Anda tidak akan capai apapun juga, teman. Hal-hal yang akan membuat Anda gagal dalam mencapainya, teman. 1, bad character. Banyak agent dan leaders, dan harus teman-teman akuin juga, masih banyak orang yang mempunyai karakter seperti ini. Dia nge-blaming, dia excuse, dan denial. Dia menyalahkan leaders-nya, dia menyalahkan situasi, dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan semua orang, tetapi dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Teman-teman, bad karakter ini bukanlah untuk bisnis asuransi saja, teman. Sekali lagi gue ulangin berulang-ulang. Ini akan menghancurkan apapun yang Anda kerjakan di hidup ini. Anda salahkan pasangan hidup Anda. Anda mencari-cari alasan atas karir Anda. Anda mencari denial bahwa orang-orang sukses sudah takdir Tuhan. Hal-hal ini akan membuat Anda gagal semua tempat, teman. Bukan industri asuransi saja. Bukan hanya untuk goal setting di 2021, teman-teman semua. Tetapi semua sektor kita akan gagal. Tidak ada plan. Gua mau ini, tetapi Anda tidak pernah tulis dan Anda tidak pernah rencanakan apa yang Anda harus lakukan hari demi hari. Daily activity sangat penting. Proses yang benar akan membuat hidup Anda mencapai goal Anda, teman. Goal Anda tidak benar, plan Anda tidak benar, tidak akan pernah capai goal Anda. Tidak ada action, teman-teman. Nah, so apa langkahnya? Slide gue udah mau habis kok. Harusnya 35 menit jadi 1 jam juga ya. So apa langkahnya, teman-teman? Teman-teman, 3 hari ini kita akan tutup 2020. Saran gue yang bagi teman-teman ingin mencapai 2021. Tahap pertama, Anda berdoa, teman. Dengan kepercayaan masing-masing, Anda berdoalah. Ambil waktu cukup lama Anda berdoa. Gue bukan seorang religius, teman-teman. Gue bukan seorang worship. Gue bukan seorang yang sangat hebat. Tetapi gue percaya kekuatan berdoa. Teman-teman, pakailah ini, teman. Sebelum apa yang Anda lakukan di 2021, berdoalah, minta petunjuk. Sebenarnya, apa yang Anda inginkan dalam hidup? 2 hal ini kalau Anda bisa kusyuk, teman, Anda bisa pelajarin benar-benar, Anda ambil hikmahnya. Anda kok bisa tahu sih 2020 gue mau ngapain? 2021, sorry ya. Tahap pertama, Anda berdoa dan Anda cari tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup. Bagi yang jomblo, Anda berdoa, apakah benar gue ingin dapat pasangan? Apakah benar tahun depan gue harus berubah? Gue nggak mau terlilit utang. Gue nggak mau kok suami istri kok berantem terus. Gue nggak mau seperti ini. Apa sih sebenarnya gue inginkan dalam hidup ini? Teman-teman, cari tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup. Yang belum tahu seberapa besar bisnis ini, teman, bagi agen baru. Cari tahu sekarang juga. Dengan leaders masing-masing. Sebenarnya seberapa besar bisnis ini? Apakah bisnis ini bisa mewujudkan goal Anda dalam hidup? Teman-teman percaya suka nggak suka? Uang itu memang bukan segalanya, teman. Tetapi segalanya butuh uang, kan? Dan hampir rata-rata permasalahan dalam hidup berurusan dengan uang. Dan teman-teman, ketika Anda ingin melangkah lebih jauh, lebih detail, lebih keren, lebih hebat di bisnis ini, Anda harus tanya, seberapa besar sih income yang harus kita bisa dapetin di bisnis ini? Harus apa gue lakukan? Apa yang harus gue kerjakan? Bagaimana caranya? Lo harus tanya ini, teman-teman, bagi agen baru. Bagi leaders lama, agen lama. Pernahkah Anda menghitung bisnis ini sebegitu besar? Kalau Anda perhatikan goal 2021 gue sampai ketika kalau gue ini gue capai ini keren, berarti income gue naiknya gue tahu berapa persen. Teman-teman, cari tahulah seberapa besar bisnis ini bisa bawa Anda sejauh mana. Ceritakan apa yang Anda mau capai di 2021 kepada orang lain, teman. Bisa kepada leader direct Anda. Bisa kepada pasangan Anda. Bisa ke siapapun yang Anda bisa percaya.
Yang bisa bawa Anda, biasanya goal itu yang buat Anda menarik, teman, adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau Anda tadi lihat specified who, siapa yang terlibat dalam goal itu? Anda ceritakan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam goal itu. Misalnya, di 2022 kita kemungkinan besar sudah akan jalan-jalan ke luar negeri. Gue ingin capai 2 tiket. Gue ingin bawa pasangan gue ke luar negeri jalan-jalan. Lu ceritakan, Pah, gue ingin jalan-jalan ke luar negeri. Gue ingin bawa ke lu. Lu doain gue bisa ya. Gue harus mencapai segini lu, Pak, setiap tahun segini. Setiap bulan gue segini. Teman-teman, kalau Anda tidak bisa naklukin pasangan Anda, bagaimana Anda bisa naklukin orang lain? Bagi orang keluarga yang masih ribut sana, ribut sini, benar kata Acong. Beresin internal kita dulu. Baru Anda bisa naklukin orang lain. Internal Anda berantem terus, akan ada susah. Pasangan adalah kita punya support paling kuat, teman. Kalau yang belum punya pasangan, carilah pasangan ya. Nah, buat rencana apa yang Anda harus lakukan, teman. Bagi yang belum bisa, ya bolehlah kita face to face atau nge-zoom private. Karena gue juga nggak bisa nge-handle gini loh. Goal setting itu sangat privacy, teman-teman. Goal setting itu ada sesuatu hal yang menurut gue dari dalam hatinya diri sendiri dulu. Ketika dia punya inner hatinya, dia berkata, gue benar-benar ingin berhasil di industri ini. Kita baru bisa bantu. So, kenapa gue tidak pernah melakukan nanya, lu tahun depan mau apa? Nggak bisa. Gue cuma hanya bisa nge-guide. Bahwa bisnis ini besar, ketika Anda capai di industri ini sebesar ini, Anda bisa mendapatkan ini, dan ini kemungkinan besar. Bisa membuat masalah hidup kita selesai. Buat rencana apa yang harus kita lakukan, teman-teman. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Anda planning apapun juga, teman. Ingat satu hal yang Anda harus tahu. Orang pintar kalah sama orang yang kerja keras. Orang pintar akan selalu kalah sama orang yang kerja keras. Seberapa kerja keras seseorang itu Anda tidak akan pernah tahu ketika Anda ngelihat apa yang dia lakukan hari demi hari. Anda akan tahu baru dia ternyata kerja keras. Gue akan kasih contoh, Acong, gue nggak tahu Acong datang nggak ya, gue kasih contoh aja lah. Semua orang melihat Acong itu enak, tetapi Anda tidak pernah tahu seberapa dia kerja keras. So, janganlah pernah iri dengan orang-orang yang punya prestasi. Karena dia telah bekerja keras lebih banyak dibanding kita, teman-teman. Kita harus menyadari tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Lapar adalah kunci kita bertumbuh, teman. Video ini ketika gue buka laptop, pasti ya seminggu sekali selalu video ini gue putar. Gue punya kebiasaan yang cukup aneh, teman-teman, untuk memotivasi diri sendiri. Gue selalu mengkoleksi video-video yang menurut gue bisa membuka adrenalin gue, teman. Video ini gue dapat dari Anton Hillman. Video ini adalah video yang menurut gue cukup baik untuk Anda selalu memotivasi diri Anda. Agar selalu kita mau bertumbuh, teman. Kita kasih video ulang bagi orang yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu, ketika Anda tonton ini, Anda juga tetap akan merasakan Anda harus bertumbuh, teman. Saya memiliki ayah angkat atau godfather saya sejak ayah saya almarhum. Beliau adalah salah satu orang teman curhat saya yang terbaik. Usia beliau 20 tahun di atas saya. Beliau asli Bali dan kami atau saya memiliki panggilan akrab kepada dirinya yaitu Babe. Di usianya yang kepala 7 masih aktif berbisnis. Prestasi beliau sebagai salah satu orang kaya Bali. Asetnya 12 digit. Namun humble-nya itu loh yang saya nggak nahan. Benar-benar rendah hati. Anda tidak akan pernah tahu beliau itu seberapa kayanya. Kalau melihat sekilas biasa saja. Namun begitu dia berbicara, begitu dia bergerak, kedalaman pengalaman hidupnya membangun bisnis, dalam hikmah kesehariannya sangat terasa sekali kebijaksanaannya. Raut wajahnya adalah goresan panjang perjalanan hidup yang
penuh warna. Gerak tubuhnya, pemilihan kata-katanya, semua menunjukkan been there dan that. Pernah melakukan itu dan pernah berada di sana. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika saya merasa lelah mengelola kehidupan, termasuk mengelola bisnis. Turun naiknya bisnis seperti naik roller coaster. Terkadang di atas dengan aset besar, mobil berbaris kinclong. Tak lama kemudian semua hilang, bahkan berhutang. Lalu 3 tahun kemudian bangkit lagi lebih besar dari yang kemarin. Dan beberapa saat kemudian mulai lagi keayun turun. Alasannya beragam, mulai dari perubahan demand, perubahan peraturan pemerintah, naiknya harga bahan baku gila-gilaan, sampai manajemen yang terlalu cepat tumbuh sehingga tidak siap menghadapi winter atau musim badai. Itulah belasan tahun saya berbisnis. Saya tidak pernah mengatakan saya ini pakar bisnis. Sampailah dalam kelelahan saya, akhirnya saya memilih untuk menemui bapak angkat saya, mentor saya dan mitra bisnis saya ini. Kantornya cukup tua, sudah lebih dari 30 tahun, namun asri. Di belakangnya ada taman yang sering dia pakai untuk rokokan atau jagongan, ngobrol-ngobrol ringan di sore hari. Memiliki luas 4.000 meter di tengah Kebayoran Baru dan hanya berjarak 500 meter dari SCBD, Central Business District. Yang saya tahu bayar pajak PBB-nya mahal sekali. Setiap tahun dia membayar sekitar 1 mobil Innova hanya untuk bayar PBB. Tapi dia bisa bayar, itu yang lebih penting. Saya pun sore itu duduk di samping beliau di meja kayu panjang di taman tersebut dan bertanya, "B, apa resep untuk sukses?" Ternyata dia diam saja, hanya menatap mata saya lalu menyedot rokok favorit. Mendapat respon begitu, saya tanya ulang lagi, "B, apa resep sukses?" Kali ini dia tidak melihat saya, namun tetap merokok, menghisap sangat dalam. Lalu saya tanya lagi dengan nada lebih serius, "B." Suara hilang ya? Teman-teman, suara hilang? Halo? Hilang. Kok bisa hilang ya? Lucu ya. Zoom ini. Ntar ya teman-teman ya, kita ulang ya, coba tes ya. Zoom-nya terlalu keren. Coba kita ulang. Apa penting? Saya pun sore itu duduk di samping beliau di meja kayu panjang di taman tersebut dan bertanya, "B, apa resep untuk sukses?" Ternyata dia diam saja, hanya menatap mata saya lalu menyedot rokok favorit. Mendapat respon begitu, saya tanya ulang lagi, "B, apa resep sukses?" Kali ini dia tidak melihat saya, namun tetap merokok, menghisap sangat dalam. Lalu saya tanya lagi dengan nada lebih serius, "B, apa resep sukses?" Sukses jauh, sukses dari Babe. Kembali dia tetap menghisap. Hilang terus ya. Namun kali ini Teman-teman dia menjawab dengar ya. pertanyaan saya. Namun dengan Ada yang aneh. bukan dengan jawaban. Dia bertanya. Ntar. Nggak seru juga. Ntar. Dibacain aja sound teksnya. Jangan ngomong negatif-negatif. Lu lagi Sugito suruh baca. Teman-teman ntar ya, kenapa ada yang aneh, gue juga nggak ngerti ini kenapa Zoom bisa hilang-hilang terus. Kamu lapar? Lalu saya tanya lagi dengan nada lebih serius, "B, apa resep sukses?" Sukses jauh lebih sukses dari Babe. Kembali dia tetap menghisap rokoknya, namun kali ini dia menjawab pertanyaan saya. Namun dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban. Dia bertanya, "Kamu lapar?" Maksudnya, saya bertanya balik, "Kamu lapar nggak?" Dia berkata sambil menghisap panjang rokoknya. Saya pun ngeh dengan pertanyaannya. Lalu saya jawab, "B, saya lapar." "Seberapa lapar?" Bertanya lagi. "Sangat lapar, pakai banget." Kemudian dia bertanya balik, "Betul, kamu lapar, pakai banget?" "Iya," saya jawab cepat. Lalu dia berkata, "Kalau kamu lapar banget, sangat lapar, maka kamu tidak perlu penjelasan. Kamu nggak perlu ilmu, kamu nggak perlu saya. Kamu pasti tahu cara cari makan. Bahkan di agama kamu yang Islam itu, kamu diajarkan lapar, menahannya, dan bermain dengan lapar. Itu hikmahnya dalam. Jadi kalau kamu benar-benar lapar, sangat lapar seperti saya dulu, kamu pasti tahu jalan untuk cari makan." Setelah itu dia terdiam. Saya pun terdiam panjang dengan perkataannya. Rupanya kenyang itu membuat manusia berhenti bergerak. Sementara kalau lapar, mendadak kita menjadi manusia yang tidak terhingga. Infinite being. Stay hungry, stay foolish. Ini mungkin salah satu hikmahnya. Teman-teman, bukan ganti dulu ya. Kita tes. Suara ada? Tes ada teman-teman suaranya ya? Ada suaranya ya? Teman-teman, kadang-kadang orang selalu lupa teman-teman. Kok nyala lagi? Ketika Anda selalu ingin goal setting yang benar, teman-teman, sebenarnya kuncinya ketika Anda ingin wrapping, dan saya bungkus di ujung akhirnya. Banyak orang mati karena dia nggak lapar.
Banyak orang mati karena dia tidak mau bertumbuh lagi, teman. Banyak orang dia menyalahkan situasi. Banyak orang dia excuse menyalahkan orang lain. Banyak orang merasa puas. Banyak orang yang akan mati akhirnya, teman-teman. Teman-teman, kunci kita bertumbuh sebenarnya kita harus jadi lapar, teman. Kenapa ketika Anda tulis goal dan Anda ceritakan? Ketika goal itu Anda lihat, Anda menarik. Ketika Anda lihat itu, Anda bergairah, Anda ingin capainya, teman. Baru di mana di saat itulah kita akan bertumbuh, teman. Kunci ketika Anda ingin goal setting yang benar, teman. Selalu menjadi orang lapar, teman. Teman-teman, Happy New Year 2021. Slide gue udah terakhir, udah nggak ada slide lagi. Semoga teman-teman jangan hanya bermimpi, teman. Kalau Anda lihat postingan di IG gue selalu don't just dream, but live on our dream, ya teman. Karena banyak orang yang bermimpi, dia bilang, gue kok nggak punya waktu, gue nggak punya waktu buat keluarga, gue nggak bisa melakukan ini. Karena mereka bermimpi, mereka tidak ada planning untuk melakukannya, untuk mencapainya, teman. Jangan selalu hanya resolusi Anda tulis dan Anda tidak pernah capai. Anda harus tulis, pertanggungjawabkan, dan harus capai, teman. Dan teman-teman, be the best version of us di 2021. Sesi gue selesai, teman-teman. Kalau teman-teman ingin tanya jawab, silakan. Oke, Kalau ada pertanyaan, good night. Mari makan-makan, goblok si Atta. Teman-teman, gue nggak record ya, gue mati recordnya dulu ya, karena ini nanti akan jadi teman-teman, kalau ada sesi